Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di SKD Farm. Ini adalah salah satu koloni sapi Bali ya, dimana ternaknya di lahan sawit dan posisinya juga di gembala ya. Ini bisa teman-teman lihat bahwasanya sapi-sapinya sedang pulang, digiring pulang ya. Nanti diistirahatkan di tempat yang telah disiapkan ataupun yang biasa untuk sapi dikumpulkan ya. Populasi sapi di tempat ini sekitar 60 ekor ataupun lebih ya, bersamaan dengan cempenya. Jadi seperti ini proses gembala sapi di perbukitan ataupun di lahan sawit. Bisa teman-teman lihat bahwasanya sapinya beragam, ada Brahman, Bali, semental juga, PO pun ada ya. Jadi untuk rumputnya ya tergantung kemana digembalakan. Untuk rumput potong 100% tidak ada ya, karena sapinya digembala dan ini sangat gemuk-gemuk sapinya. Untuk penyuntikan selalu kita lakukan 4 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali ya, sehingga sapi-sapi betina di sini menjadi lebih sehat. Untuk sistem penjualannya setiap tahun dijual berupa anakan ataupun pedetan ya, yang usianya memasuki 1 tahun. Jika dilihat dari postur tubuh kurang bagus maka akan dikeluarkan dan terkadang akan diganti dengan sapi-sapi baru ataupun uangnya dijadikan untuk tambahan ekonomi ya, ataupun membangun rumah, membeli apapun yang dibutuhkan ya, dengan penjualan sapi dalam siklus 1 tahun. Jadi teman-teman bisa lihat ini videonya seperti ada ya, tidak ada editan. Bahkan untuk sapi-sapinya sangat gemuk-gemuk, 1-2 kurus itu wajar. Apalagi seperti Brahma ini kurus bukan karena tidak makan, namun memang Brahma kalau habis beranak tetap menjadi kurus dan akan gemuk kembali saat dia hamil ataupun bunting ya. Jadi proses pelepasan untuk gembala biasanya mereka mulai pukul 10 pagi dilepas dan akan digiring ke suatu tempat ataupun suatu lahan yang banyak rumput, dan pada sore hari akan dijemput kembali untuk pulang ke tempat yang telah disediakan ataupun tempat yang mudah dijangkau saat kita mengobati sapi. Untuk penyuntikan sapi seperti ini biasanya saya hanya mengandalkan pohon kelapa sawit, karena di sini tidak mungkin kita memakai apit ataupun kandang postal ya untuk penyuntikan. Ini bisa teman-teman lihat bahwasanya sapinya sangat banyak. Ini masih kloter 1 ya, ada 3 kloter. Jadi untuk satu kloter biasanya berisi 30, ada juga yang 10 ekor, tergantung lokasi gembala juga. Ini kawanan kloter 1 bisa teman-teman lihat ya, ada sekitar 30 lebih atau 40-an ekor beserta dengan pedetan. Ini untuk sapi-sapi silangan sudah mantap-mantap, dan juga ada sapi semental ya. Untuk sapi semental biasanya yang jadi kendala terbesar yaitu waktu baru datang kemari, posisinya kukunya sangat rentan terkena batu dan bisa membuat pincang ya. Rata-rata sapi semental yang baru masuk 1-2 bulan tetap harus diobati kakinya. Setelah itu dia akan sama seperti sapi Bali ya, daya tahan tubuhnya sudah bagus dan juga jalannya sudah aman walaupun di wilayah berbatuan ataupun perbukitan. Untuk sapi sekitar 60 ekor indukan, maka dibutuhkan di sini hanya 2 ekor pejantan, yaitu pejantan sapi peranakan ya, biasanya peranakan limosin ataupun peranakan sapi Bali juga, tergantung ukuran. Namun kalau misalnya ada pejantan dari pedetan yang kurang bagus ataupun tidak masuk kategori bisa dijadikan indukan, maka akan dijual pada usia 1 sampai 1,5 tahun. Karena siklus penjualannya setiap tahun 10 ekor, dan biasanya juga diganti dengan sapi baru sekitar 2-3 ekor ya, indukan bagus yang ada di pasar. Ini teman-teman lihat, sapinya bagus-bagus, gemuk-gemuk ya. Ini untuk jantannya pun sangat gemuk. Siklus bunting sapi di sini sangat cepat kalau saya katakan, karena biasanya pada usia anakan ataupun pedetan masuk 2 bulan sudah mulai
kawin sendiri indukannya, sehingga siklus putarannya sangat cepat ya. Tidak seperti sapi yang kita pelihara di kampung ataupun di kandang. Biasanya siklus birahinya akan kita suntikan sekitar 3 atau 4 bulan. Namun kalau sapi Bali, dia siklusnya biasanya hanya 2 bulan ataupun 1,5 bulan sudah ada kawin kembali dengan pejantan yang ada di lokasi tersebut. Ini pengikatan dilakukan kepada bos ya, enak kita katakan bos, dimana ini tukang membawa jalan. Apabila tidak diikat maka sapinya akan berkeliaran kemana-mana dan juga sangat sulit dikontrol. Namun jika sudah kita lakukan pengikatan pada sapi-sapi yang suka pergi keluyuran, maka sapi-sapi lain tidak akan ikut. Misalnya gini, sapi yang diikat ini adalah kepala regu ya. Apabila kepala regu pergi, pasti anggota di belakang akan mengikuti. Namun jika kepala regu tetap di tempat yang mudah dijangkau, pasti yang lain tetap di tempat yang telah disiapkan ini. Ini bisa teman-teman lihat, sapinya walaupun terlihat tandus tapi gemuk-gemuk ya. Semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi hiburan buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.